Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membuat beberapa contoh soal yang berkaitan dengan metode alat kontrasepsi yang masuk pada tes seleksi P3K penyuluh keluarga berencana di tahun 2021 dan juga tahun 2022. Di video sebelumnya nih ya, kalau yang ikuti channel saya sudah memberikan beberapa contoh modul atau materi yang masuk untuk tes penyuluh keluarga berencana nih ya teman-teman ya. Dan sekali ini kita akan bahas contoh soalnya nih untuk materi pertama berkaitan dengan alat kontrasepsi. Tapi sebelum kita masuk ke contoh soalnya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini ya, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Nah, teman-teman, kita langsung bahas ya untuk soal pertama berkaitan dengan alat kontrasepsi. Ini yang pertama, teman-teman, untuk soal yang pertama, alat kontrasepsi dalam rahim adalah apa nih, teman-teman? Alat kontrasepsi di dalam rahim ini disebut apa nih ya? A. IUD, B. Implan, C. Kondom, atau D. Vasektomi. Jadi apa jawabannya teman-teman? Nah, alat kontrasepsi dalam rahim itu adalah IUD. Jadi ingat ya, yang alat kontrasepsi dalam rahim adalah IUD. Nanti ada juga alat kontrasepsi bawah kulit. Kalau kondom ini juga adalah sebuah alat kontrasepsi yang terbuat dari plastik elastis. Sedangkan yang D ini juga bukan alat kontrasepsi dalam rahim yang disebut dengan vasektomi. Nanti kita bakal bahas. Jadi untuk pertama jawabannya adalah A, IUD ya teman-teman ya. Soal yang kedua nih teman-teman, ini nomor 2, manakah yang bukan termasuk alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormon? A. Suntik, B. Pil KB, C. Implan, atau D. IUD? Nah, kalau A nih teman-teman, ini suntik pastinya mengandung hormon ya, begitu juga dengan pil KB dan juga implan. Ini A, B, C semuanya mengandung hormon, jadi jawabannya adalah D, IUD. Karena IUD adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim yang tidak mengandung hormon. Jadi teman-teman ingat, hanya yang tidak mengandung hormon itu ada IUD, terus juga ada kondom, vasektomi, dan juga tubektomi ya. Soal nomor 3, alat kontrasepsi yang aman digunakan ibu setelah melahirkan adalah, ini adalah yang paling aman ya teman-teman. Jadi cari alat kontrasepsi yang paling aman digunakan oleh ibu yang setelah melahirkan. Ada implan, B IUD, C suntik, atau D kondom. Ini juga jawabannya masih IUD. Jadi IUD yang paling aman digunakan oleh ibu pasca persalinan. Jadi yang jawabannya adalah B IUD. Soal selanjutnya, ini ya nomor 4. Apa yang dimaksud dengan vasektomi? Nah, apa nih teman-teman ya? Yang A, alat kontrasepsi dalam rahim, B, alat kontrasepsi bawah kulit, C, alat kontrasepsi dengan plastik elastis, atau D, metode operasi pria atau MOP. Jadi ya teman-teman, kalau alat kontrasepsi dalam rahim itu tadi sudah kita bahas yaitu IUD, sedangkan alat kontrasepsi bawah kulit adalah implan, alat kontrasepsi dengan plastik elastis itu disebut dengan kondom, sedangkan metode operasi pria atau MOP itu disebut dengan vasektomi. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Manakah yang termasuk dengan MKJP? MKJP ini teman-teman adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Yang A suntik IUD implan, B pil kondom MOW, C implan IUD dan MOP, atau D suntik MOP dan kondom. Kita lihat nih, yang A suntik IUD dan implan. Otomatis bukan ya, karena suntik tidak termasuk dalam metode kontrasepsi jangka panjang. Terus yang B, pil, kondom, dan MOW juga bukan, karena pil dan kondom juga bukan termasuk MKJP. Kalau C, implan, IUD, MOP. Nah, ini nih teman-teman, ini adalah jawabannya C, implan, IUD, dan juga MOP, karena ketiganya merupakan alat metode kontrasepsi jangka panjang. Kalau yang D, suntik, MOP, dan kondom. Suntik dan kondom bukan merupakan alat kontrasepsi jangka panjang. Jadi teman-teman ingat ya, alat kontrasepsi jangka panjang itu terdiri dari IUD, implan, terus juga vasektomi dan juga tubektomi atau MOW dan juga MOP.
Selanjutnya soal nomor 6, alat kontrasepsi bawah kulit adalah, tadi sudah kita bahas ya teman-teman, A. Suntik, B. Implan, C. IUD, atau D. MOP. Udah pasti tahu ya jawabannya. Jawabannya adalah implan. Jadi alat kontrasepsi yang terletak di bawah kulit ini disebut dengan implan. Selanjutnya soal nomor 7 nih, alat kontrasepsi paling aman digunakan oleh ibu menyusui adalah A. Suntik, B. Pil, C. IUD, atau D. Implan. Nah, ini sama dengan ibu yang pasca melahirkan. Yang ibu menyusui ini juga yang paling aman digunakan nih teman-teman adalah IUD karena tidak mengandung hormon dan juga tidak mengganggu untuk menyusui atau kadar menyusui oleh ibu itu sendiri. Jadi jawabannya adalah IUD ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini manakah yang bukan termasuk dari manfaat ber-KB nih teman-teman? Yang A, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang B, mencegah kurang darah. Yang C, meningkatkan keharmonisan keluarga. Atau D, menambah tinggi badan. Ini yang bukan termasuk ya. Jawabannya adalah yang D, menambah tinggi badan. Karena A, B, dan C ini merupakan manfaat dari penggunaan alat kontrasepsi ber-KB untuk keluarga. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nih teman-teman, nomor 9, ibu menyusui eksklusif dapat menggunakan alat kontrasepsi secara alami yang disebut dengan A. Sengsama terputus, B. Metode amenorelaktasi mal, C. KB pentang berkalah, atau D. KB sistem kalender. Jadi teman-teman jawabannya adalah yang B. Metode amenorelaktasi atau yang disebut dengan mal ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman perlu diketahui bahwa ibu yang menyusui secara eksklusif tanpa menggunakan tab susu tambahan ini dapat menggunakan alat kontrasepsi secara alami yang disebut dengan alat kontrasepsi mal. Nomor 10 nih teman-teman, kapan waktu yang baik untuk ibu pasca persalinan menggunakan alat kontrasepsi? A. Setelah bayi berhenti menyusui, B. 10 bulan 7 hari, C. Pasca persalinan sampai dengan 42 hari, atau D. 3 bulan 15 hari. Nih jawabannya teman-teman adalah yang C. Pasca persalinan sampai dengan 42 hari. Jadi ketika selesai persalinan sampai dengan 42 hari, ibu setelah melahirkan sudah bisa menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilannya. Nah, itulah tadi ya teman-teman ya beberapa contoh soal terkait dengan materi alat kontrasepsi yang dapat digunakan sebagai pelajaran ya. Untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K penyuluh KB di tahun 2023. Next video saya akan membuat beberapa contoh soal berkaitan dengan materi-materi yang lainnya. Jadi jangan lupa pantau terus yang pastinya dapat membuat atau membantu teman-teman mengikuti seleksi di tahun ini. Terima kasih ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, and comment. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, dadah. Wassalamualaikum.